Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil laporan kerja kami yang berjudul Persoalan Iptek Gaya Anak Muda dan Etika Pancasila. Pada siang ini saya selaku moderator dan presentator dan teman saya Salsabila Rozatul Jannah sebagai presentator dan rekan saya satu lagi Intan Nabila sebagai presentator. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang persoalan iptek, gaya anak muda, dan etika Pancasila. Next. Etika meningkat secara abadinya. Persoalan etika sudah lama diajarkan dan dipikirkan oleh manusia kuno. Filosofi Yunani kuno, Aristoteles, 2500 tahun yang lalu secara khusus membahas etnos ini. Apa itu kebaikan, kebahagiaan, keadilan, dan nilai-nilai mulia yang dikembangkan. Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah menjawab pertanyaan dan tujuan teknologi adalah menemukan solusi untuk sebuah masalah. Selanjutnya, pengertian etika. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendasari terhadap Pancasila agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi terhadap generasi muda Indonesia. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang, yang pertama, bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap dengan berbagainya ajaran modal. Yang kedua itu ada etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Next. Pengertian iptek. Iptek merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila Rozatul Jannah. Etika Pancasila. Apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah nilai luhur dalam beretika yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam sebuah aspek kehidupannya. Next, Pancasila dan generasi muda. Pancasila serta generasi milenial adalah dua hal yang harus mendapat perhatian lebih untuk saat ini. Ketimpangan sosial ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat, terutama generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Ita Nabila. Oke, kemudian terdapat kebijakan untuk persoalan pembudayaan serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan secara efektif. Yang pertama, melalui internalisasi nilai Pancasila ke dalam pelajaran pada lembaga pendidikan baik formal atau non-formal. Yang kedua, menerapkan aktualisasi nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, diskusi kajian ilmiah seperti jurnal, pengembangan kontekstualisasi, dan implementasi Pancasila di dunia pendidikan merupakan hal yang paling efektif. Dan yang keempat, reaktualisasi Pancasila melalui media sosial seperti memperbanyak konteks iklan masyarakat yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta melakukan pemblokiran terhadap situs kurang bermanfaat bagi generasi milenial. Jadi, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, kita juga harus mendasarkan dengan Pancasila agar tidak terjadi kerusakan terhadap generasi muda, karena banyak generasi muda yang memanfaatkan teknologi namun dengan tidak hal yang bermanfaat seperti pornografi, kriminal, dan lain-lain. Next.
Kesimpulan dari materi kami ini yaitu kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Karena teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan iptek. Tanpa nilai ini dapat berbahaya karena memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita sendiri. Iptek telah banyak memberikan kita kemudahan serta berbagai macam cara baru dalam melakukan beragam aktivitas. Iptek yang sangat pesat, manusia semakin mudah untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, bahkan dalam lingkup dunia. Jadi iptek pun mempunyai manfaat yang baik dan memberikan dampak yang negatif juga. Oke, cukup sekian dari kami. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan pada materi kami kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.